Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Revans Cuperlando dengan NIM 133094. Saya menjenjang pendidikan di Perguruan Tinggi Politeknik STMI Jakarta dengan program studi Sistem Informasi Industri Otomotif. Nah, di sini saya akan menjelaskan um, tentang apa itu model OSI yang saya dapatkan. Nah, oke. Oke, sebelumnya di sini ada penjelasan tentang OSI itu sendiri. Apa sih itu OSI sebenarnya? OSI atau yang bisa dikenal dengan Open System Interface merupakan komunikasi antar komputer dari vendor yang berbeda sangat sulit dilakukan karena mereka menggunakan protokol dan format data yang berbeda-beda. Sehingga International Organization for Standardization atau ISO membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai Open System Interconnection atau OSI. Model yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor-vendor yang berbeda. Nah, dari penjelasannya di sini, itu Open System Interface itu merupakan komunikasi antar komputer. Jadi yang saling terhubung satu sama lain, teman-teman. Walaupun itu berbeda, tetapi saling terhubung satu sama lain. Itu namanya sistem interface. Oke, di sini ada macam-macam dari layar model OSI ya, teman-teman. Ada namanya application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Oke, dari physical itu sendiri itu merupakan layer yang paling sederhana yang berkaitan dengan electrical dan optical koneksi antar peralatan. Nah, contohnya itu sebagai kabel atau transceiver yang dan konektor yang berkaitan dengan layer physical. Nah, peralatan seperti repeater, hook, dan network card adalah berada pada layer ini. Nah, intinya ini adalah layer physical ini merupakan hubungan kayak kabel ke kabel gitu, kayak kabelan lah. Nah, yang kedua ada data link layer. Data link layer ini itu sedikit lebih cerdas ya dibandingkan dengan layar fisikal karena menyediakan transfer data yang lebih nyata sebagai penghubung antara media, network, dan layer protokol yang lebih high level. Nah, layer data link bertanggung jawab pada paket akhir dari data binary yang berasal dari level yang lebih tinggi ke paket discrete sebelum ke layer fisikal. Nah, itu juga ada ya akan mengonfirm dari blok dari data melalui satu network. Ada Ethernet, token bus, dan token ring itu merupakan angka-angkanya juga ada, yaitu merupakan protokol pada layer data link. Nah, yang ketiga itu ada layer network. Nah, tugas utama dari layer network ini itu menyediakan fungsi routing itu sendiri sehingga paket dapat dikirim dari keluar ke segmen network loker ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Seperti IP Internet Protocol umumnya digunakan untuk ke sini, teman-teman. Nah, protokol lain itu ada juga seperti IPX, Internet Packet Exchange. Perusahaan Novel telah memprogram protokol menjadi beberapa seperti SPX, Sequence, Packet Exchange, dan NCP. Protokol ini telah memasukkan ke sistem operasi network, teman-teman. Nah, juga di sini ada beberapa fungsi yang dilakukan oleh layer network ini juga. Itu ada empat. Yang pertama ada membagi aliran data ke binary ke paket discrete ya. Yang kedua ada mendeteksi error. Yang ketiga ada memperbaiki error dengan mengirim ulang paket yang rusak. Dan yang terakhir itu ada mengendalikan aliran. Nah, yang keempat itu ada transport layer. Nah, transport layer ini merupakan transport ya, pusat dari mode OS ini sendiri, teman-teman. Nah, intinya itu adalah dari transport layer ini. Nah, layer ini itu menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layer ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran, dan pemeriksaan error serta memperbaikinya. Yang kelima ada layer session. Nah, layer session ini itu merupakan dia menyediakan kedua layer di atasnya melakukan koordinasi komunikasi antar entity layer yang diwakilinya. Nah, ada beberapa protokol pada layer ini itu ada tiga ya, teman-teman. Ada NetBIOS, NetBEUI, dan ADSP. Nah, NetBIOS itu merupakan suatu sistem integration interface dan protokol yang dikembangkan oleh IBM yang menyediakan layanan ke layer presentation dan layer application. NetBEUI merupakan NetBIOS Extend User Interface, suatu pengembangan dari NetBIOS yang digunakan pada produk Microsoft Networking seperti Windows NT dan LAN Manager. ADSP, Apple Talk Data Stream Protocol,
printer akses protokol yang terdapat pada printer PostScript untuk akses data pada jaringan AppleTalk. Yang keenam ada layer presentation. Nah, layer presentation ini merupakan model OS yang melakukan hanya satu fungsi tunggal. Nah, transaksi dari itu data untuk sistem. Contohnya itu seperti koneksi antar PC dan mainframe membutuhkan konversi dari B C D I C karakter sampai encoding format ke ASCII. Dan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan juga teman-teman. Nah, sebagai kompresi data ini ditangani oleh layer ini. Oke, ini terakhir itu ada layer application. Nah, layer application itu merupakan layer paling tinggi ya. Disebut juga ada gateway juga. Nah, gateway itu melakukan pekerjaan pada seperti sebuah router, tapi ada perbedaan di antara mereka. Nah, layer application ini juga menghubung antara aplikasi yang berjalan pada satu komputer dan resource networking untuk membutuhkan akses padanya. Seperti layer application ini itu di mana aja user akan beroperasi padanya. Contohnya seperti FTP, Telnet, SMTP, HTTP, POP3 berada pada layer application. Nah, di sini ada peer-to-peer communication. Nah, peer-to-peer communication ini adalah model komunikasi tersentralisasi di mana setiap pihak memiliki kemampuan yang sama dan salah satu pihak dapat mengakses komunikasi. Nah, dari destinasi ke source ini itu merupakan dia desentralisasi ya teman-teman. Dia itu saling berurus satu sama lain yang mengirim ke ke source jadi ke sama. Ini source ke destinasi ke sama. Nah, begitu juga sebaliknya. Di sini ada gambar tambahan itu ada host A, host B itu ada physical, data link, network transport, session sampai application juga ada. Dan juga berbeda-beda ininya ya. Ada bytes, frames, packet, segment data, data. Nah, di sini ada TCP/IP model ya teman. Nah, TCP/IP model ini merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar menukar. Nah, karena memang protokol ini dapat merupakan kumpulan dari protokol suite ya teman-teman. Nah, di sini kita di gambar di samping menjelaskan OSI model nanti CPIP model itu sangat berbeda. Nah, OSI ini itu ada 7 tahapan, 7 layer, sedangkan TCP/IP ini ada 4 saja. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, sekian dari pemaparan tentang model OSI saya. Maaf juga kalau misalnya ada kekurangan dan kata-kata yang masih kurang jelas, mohon dimaafkan karena saya juga masih sedang jenjang belajar. Oke, dan juga masih banyak dapat referensi masih kurang juga. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.